kalau dulu tidak bisa membayar tapi nafsunya banyak dan boleh, tapi sekarang nafsunya besar tetapi uangnya banyak, tapi nggak boleh, itu permasalahannya. Nasi, kue tiaw, soun, bihun, mie, batagor, somai, tempe. Waduh, makanan saya semua tuh. Kuliner semua. Kalau ditanya mie ayam dari Jakarta Pusat sampai dengan Kalimalang ya saya tahu semua. Apa tuh ya? Beda-beda nih, kalau beneran check up. Kalau yang bawah-bawah tuh nggak sampai treadmill, sampai Oke. Foto pulang aja. Foto doang. Tapi kalau levelnya nggak atas tuh sampai treadmill. Stoplas tuh kalau belum habis ya. Betul. Padahal trigliseridnya tinggi gitu. Betul. Bagaimana kita gitu? Habiskan dulu, nanti urusannya belakangan. Yang terbaik adalah diet yang sesuai dengan kemampuan kita. Tapi istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo para pemirsa podcast Kalem, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Jabal Tarik. Kali ini kita akan membahas tema mengenai kesehatan nih. Pasti pada penasaran kan? Tema kita kali ini adalah mengenai kuliner tentunya, ya, yaitu mengenai masalah pola kuliner yang sehat menjelang 50 tahun atau jelita, ya, jelang 50 tahun. Nah, hari ini kita kehadiran dua narasumber tentunya, yaitu Dr. Andika Rahman. Halo dok, apa kabar dok? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus ya? Ya. Dan Utris, apa Tis? Sehat terus ya? Alhamdulillah. Syukurillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Oke, saya tanya dulu nih sama Dokter Andika nih, Dok. Kan kita semua udah tahu nih lah, kita nih apalagi teman-teman juga mungkin para sobat Kalem juga pengen tahu nih, yang terutama seangkatan dengan kita kan udah jelita istilahnya dok, jelang 50 tahun ya. Nah terus mengenai nafsu makan pasti tidak akan berubah dok ya, dari dulu sama-sama gitu loh. Apa nih dok, kriteria ataupun saran dari dokter nih, makanan apa nih harus kita hindari dan juga yang harus kita konsumsi supaya badan tetap sehat, tetap bugar, dan juga tetap bisa aktif setiap hari. Silakan dok. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Kalem yang saya cintai dan hormati. Jadi pada kesempatan ini memang kita akan membahas lebih banyak dan lebih dalam sedikit tentang bagaimana pola makan dan tentu juga kulineran dari teman-teman yang jelang 50 tahun. Tapi saya belum loh, masih ada beberapa tahun lagi. Ya. Jadi memang kalau dulu waktu kita tumbuh, ya kita kan tumbuh ke atas, bukan tumbuh ke samping ya. Ya. Tapi sekarang memang nafsunya besar, tenaga kita juga cukup besar juga, karena tentu teman-teman uangnya banyak ya, jadi bisa membayar. Nah permasalahannya adalah kalau dulu tidak bisa membayar tapi nafsunya banyak dan boleh, tapi sekarang nafsunya besar tetapi uangnya banyak. Tapi nggak boleh, itu permasalahannya gitu. Nah, bagaimana polanya yang baik? Memang ketika di umur 50 tahun tentu teman-teman penuh dengan berbagai penyakit ya. Artinya di umur-umur kita ini, di umur-umur yang memang dihantui oleh berbagai macam penyakit seperti darah tinggi, overweight ya, obesitas maksudnya, kemudian ada diabetes, kemudian kolesterol tinggi, dan juga ada beberapa teman-teman yang mengalami nasib, kalau saya bilang buruk sih enggak ya, tetapi memang ini perjalanan karena memang gaya hidup ya, jadi stroke, kemudian ada serangan jantung juga. Nah, jadi sobat Kalem yang saya cintai dan saya hormati, jadi memang ini perlu menjaga. Jadi yang pertama yang perlu diperhatikan adalah yang pertama mengenai satu berat badan kita ya. Jadi kalau menurut kriteria Asia, jadi berat badan yang paling baik adalah yang sesuai dengan tinggi badan dikurangi 100 saja ya, tidak perlu lagi. Jadi ada rumus Benedict namanya, dikurangi 10% lagi, tidak perlu. Jadi kalau berat badan atau tinggi badan teman-teman sobat Kalem 170 katakanlah untuk yang laki tentunya, dan berat badan ideal adalah 70 kilo ya, itu yang pertama yang perlu dilihat. Oh dikurangi 100 saja. 100 kilo. Ada juga yang menggunakan dikurangi lagi 10%, dikurangi 100 kali 10%. Nah jadi kira-kira 63. Tapi Itu untuk laki-laki ya dok? Laki-laki. Kalau perempuan sama sebenarnya, Bang Jabal, sama. Tinggal kurangi 10%. Tapi beberapa mengurangi 10% tambahan. Jadi antara 63 sampai 70. Tuh. Nah, setelah itu baru kita melihat apa saja yang makanan, komposisi makan apa yang perlu kita
kita lakukan do and don'ts-nya gitu. Yang pertama perlu disadari bahwa kita nggak akan tumbuh lagi ke atas sih, tapi ke samping pasti. Ya. Nah, masalahnya adalah nafsu makan kita akan sangat banyak untuk masalah karbohidrat, karena karbohidrat paling paling digemari. Nasi, kue tiaw, soun, bihun, mie, batagor, somai, tempe. Waduh, makanan saya semua tuh. semua. Nah, dan roti jangan lupa lagi. Nah, justru karbo ini kita nggak perlu banyak gitu. Tetapi memang karbo inilah yang mengenyangkan dan membahagiakan. Betul, mereka. betul. Nah, itu permasalahannya. Jadi memang karbo ini yang paling banyak menyebabkan berat badannya bertambah, begitu kira-kira. Nah, jadi teman-teman sekalian perlu mengurangi mengurangi karbohidrat yang pertama, ya karbohidrat. Kemudian, tapi diperbanyak justru protein dan sedikit lemak, gitu. Protein itu kayak telur ya, Dok? Atau apa? Protein kan dibagi ada dua, Bang Jabal. Jadi ada protein hewani dan protein nabati, gitu. Dan untuk menyusun otot memang proteinnya protein hewani ya, hewani yang paling penting. Daging merah boleh kita konsumsi. Ya, daging seperti khas dalam tanpa lemak misalnya, kita boleh konsumsi seperti protein merah, daging merah misalnya, kambing, sapi itu boleh maksimal 1 kilo 1 minggu. 1 kilo 1 minggu. 1 minggu ya gitu. Dari penelitian menunjukkan bahwa daging merah dapat menyebabkan kanker karena proses pembuatannya seperti dibikin sosis, kemudian dibikin nugget, disimpan dalam kaleng misalnya, dibakar. Nah, tapi daging merah sendiri enggak, karena dia full protein sehingga menyebabkan dia mudah sekali untuk, atau kita katakan karsinogenik namanya. Nah, tapi dari penelitian menunjukkan bahwa maksimal boleh 1 kilo 1 minggu. Bagaimana ya? Dari daging merah. Kemudian yang lain-lain teman-teman boleh juga konsumsi ayam, ya kalau itu tanpa batas ya, sekenyangnya ya. Ayam, kemudian ikan. Ayamnya ini ayam kampung kah atau ayam broiler ya istilahnya? Ya. Atau ada Jadi, spesifik? Atau ayam kampus mungkin ya? Terbaik sebenarnya adalah ayam kampung sebenarnya. Oh, ayam kampung, ya saya kampus, ayam Audris. Nah, kalau kampus. ayam broiler sesekali boleh ya gitu. Oh. Yang penting itu. Kemudian yang kedua juga boleh telur ikan juga. Ya, tentu di dalam ikan tentu omega 3, terutama ikan laut. Jadi saya lebih memilih berbanyak justru ikan laut justru aja ya. Kemudian juga telur. Ya. Telur ikan. Telur ayam. Masalah tadi dokter bilang telur ikan duluan. Saya pikir telur ikan. Telur, kemudian paling tidak minimal 2 sehari. 2 sehari ya. Minimal 2 sehari. Gitu. Itu untuk memperkuat ya. Tentu kita di umur kita ini ya harus perbanyak juga olahraga mencoba. Karena olahraga tentu butuh protein tinggi, terutama yang ada asam aminonya juga, yaitu dari telur tadi. Oh, baik. Dan kemudian ada protein nabati. Nabati itu dari tentu dari sayur-sayuran ya, sayur-sayuran. Nah, itu yang penting. Nah, kemudian komposisi berikutnya adalah baru kita dari lemak sedikit, ya gazebo sedikit juga. Nah, tips sedikit ya, trik sebenarnya menjerumuskan sedikit ya. Jadi kalau teman-teman memang sesekali diundang, sesekali ya Bang Jabal ya, sesekali diundang makan misalnya, ya makannya yang gazebo kayak itu, yang sesuatu yang kalau orang Jawa bilang makter ya, yang lemaknya banyak begitu, berlemak begitu. Nah, mungkin ada baiknya konsumsi juga teh hijau. Ya, teh hijau karena sehabis makan itu difungsi diminum teh hijau, membantu untuk memperlambat penyerapan daripada usus daripada lemak tadi. Gitu. Itu tanpa gula. Tanpa gula. Kalau jadi gula tanpa gula ya udah. Itu yang penting. Ya, jadi satu. Dan kemudian prinsip-prinsip yang lain memang ada diet nanti kita akan bicarakan sedikit ya masalah diet. Sebenarnya buat teman-teman yang makanlah yang cukup. Tetapi memang kadang-kadang kita nih karena mudah membeli kemudian ya dan kapan lagi ya satu sehari sekali ini minggu ini sekali minggu depan dan sebagainya itu jadi akibatnya jadi ya tambah menggemuk begitu kira-kira. Ya itu yang penting kira-kira. Sama ini juga Dok, saya juga dapat ini nih, ada teman saya Dok, dia punya list kuliner sampai 40 ya Dok, dia udah cobain semua itu. Nah itu maksudnya apakah kan memang kan mungkin memang kata dokter bilang mungkin sekarang kita apalagi kita sudah berusaha siap-siap mapan juga ya, gampang sekali untuk membeli apa segala macam. Nah
kiat-kiatnya apa ya dok supaya kita bisa menahan nafsu untuk membeli makanan-makanan itu dok? Maksud Ya. saya apakah ada dari sisi pandang dari sisi apa namanya dokter nih? Ya, sebenarnya yang penting bagaimana ya, low carbo diet. Masalahnya adalah kita baru bangun maksudnya dari orok aja udah dipaparkan dengan karbo, nasi, bubur dan sebagainya semua. Sehingga kalau orang bilang nggak ada lu nggak rame, ya inilah dia nasi, iya, semua betul, nasi. betul. Kulineran yang 40 itu sebenarnya boleh karena ya kalau dia kurangin karbohidrat begitu yang penting. Kurangin karbohidrat. Jadi nasi. Masalahnya adalah orang kita ini senang sekali untuk makan karbo. Nggak ada karbo nggak bagus banget buat kita. Bagus, Gitu. iya, Nah, itu betul. masalahnya. Betul, Jadi betul. ya kalau saya lebih memilih ya kurangi karbonya. Gitu. Satu, yang kedua juga jangan lupa olahraga. Udah makan banyak, kemudian karbonya nggak cukup nih, gitu. nggak cukup ditekan gitu. Itu permasalahannya. Iya. Oke. Sekarang nih ke Utris nih. Yes. Sebagai apa namanya seorang, kita tahu bahwa Utris ini kan bahwa guys dia seorang VP kan dari bank swasta. Kita untuk duit ya nggak ada masalah lah. Nah bagaimana ya Mas Utris nih pandangannya nih? Mau menjaga pola makan apakah sesuai tadi yang dikatakan oleh dokter atau mungkin ada yang mau tanyakan dokter silakan langsung Mas Utris. Jadi maksud saya apakah Mas Utris melakukan apa tadi dokter bilang, apakah seminggu 2 kali olahraga atau mungkin makan telur ayam kampus atau apa gitu? Ya seru juga nih. Iya. Thank you Om Jabal. Jadi ada fase-fase tadi yang dokter bilang memang, tapi kalau di kuliner tuh ada istilahnya, kalau saya secara pribadi fasenya yaitu dimana misalnya kita fase sekolah lah sampai dengan kuliah. Nah itu dimana kita nafsu besar, emang pengen makan apa aja. Betul. Tapi uang nggak ada. Nggak ada. Ya, pengen makan apa aja. Ya kebetulan saya sih di lingkungan sekolah dan di lingkungan teman-teman dekat emang suka pada jajan, kemudian pada traveling lah istilahnya. Tapi ya traveling dengan kondisi saat itu orang 100.000 ya kita sampai ke Bali, ya kan? Nah, zaman dulu, sekarang mana bisa, ya kan? Namanya traveling nekat. Nah, ya itu mau makan ya harus mikir, ya kan? Batasannya itu. Betul. Nah, sekarang fasenya misalnya sudah bekerja pada saat itu. Nah, saya kebetulan waktu itu tinggal di daerah mana? Kalimalang, ya kan? Terus kantor di Jakarta Pusat di daerah Sudirman di Imam Bonjol. Nah itu sepanjang jalan, ya kan? Nah sepanjang jalan itu kuliner semua. Kalau ditanya mie ayam dari Jakarta Pusat sampai dengan Kalimalang, ya saya tahu semua. Apa tuh ya? Karena mana ada tikungan mie ayam, belok dulu mampir, ya kan? Udah cobain semua tuh Mas Utris tuh? Nah hampir semua. Nah dari Mantap. sampai Salemba, kemudian Jatinegara, kemudian ke Tebet, ya kan, sampai Cawang, kemudian sampai Jatiwaringin, Pangkalan Jati lah. Kapan nyampe kantor ya? Nah, itu pulangnya dong. Begitu juga martabak tuh, habis lah kita kan. Nah, terus balik lagi fase berikutnya. Nah, sekarang ya kan, nah begitu pengen makan apa aja bisa. Ya. Tapi udah nggak pengen dok. Nah, udah nggak pengen secara apa ya? Ya pertama dari hasil pemeriksaan, ya kan, kita kan udah mulai rutin tuh pemeriksaan darah MCT. Ya Bang Jabal, kalau yang VP beda-beda nih. Kalau general check up, kalau yang bawah-bawah tuh nggak sampai treadmill sampai nggak sampai. Oke. Foto tulang aja. Foto doang. Tapi kalau udah levelnya di atas tuh sampai treadmill. Harus ya. Tapi kan kadang nggak selesai tuh dong. Iya. Dibilang capek ya udah capek berhenti gitu. Nah, udah sampai situ ya keluar lah tuh hasilnya kan. Sama lah dokter bilang kolesterol, triglycerid, terus asam urat, SGPT, SGOT semuanya kan. Nah itulah yang jadi batasin tuh dok. Jadi pengennya dan bisanya, tapi ada batasannya tuh dok. Nah itu yang jadi sekarang jadi kita mikir nih. Jaga-jaga ya. Dulu pengen tapi nggak punya duit. Iya. Sekarang pengen tapi nggak bisa. Pengen punya duit tapi nggak bisa. Punya duit sih ya biasa aja. Nah itu jadi polanya seperti itu. Nah jadi memang yang seperti dokter bilang ya makan terus di olahraga. Nah sekarang kan polanya udah begini nih, kita kan sekarang udah
makan berusaha teratur, berusaha makan yang sesuai dengan arahan anjuran dokter, kemudian olahraga. Nah, tapi ya itu fisik itu, malesnya ini dok. Pengennya ya nyantai-nyantai, ya kan. Pulang juga udah larut, ya kan. Sibukan ya. Rebah-rebahan, tidur, besoknya udah. Jadi ya itu aja, sama aja. Jadi jaga makan juga, tapi ya kolesterol naik juga. Saya juga bingung itu kan. Akhirnya saya nggak boleh itu keluar dari koridor, ya nggak boleh itu stop obat dok, nggak boleh. Karena polanya dia kayak ini roller coaster ya. Begitu berhenti, naik. Padahal saya mau coba terus olahraga, nggak bisa juga. Seperti itu. Itu sih Om. Oke. Terima kasih atas informasi dan penjelasannya. Ini dok, mau tanya dok, tadi masalah olahraga nih, Mas Sutris. Kalau boleh tahu nih, yang cocok buat jelita ini kita nih jelang 5 tahun, 50 tahun ini olahraga yang apa dok? Yang cocok dok? Ya coba, jadi gini sebenarnya, kita nih kan basal metabolik, ada namanya basal metabolik rate ya, BMR atau BMI ya. Oke. Jadi makin umur memang makin turun. Jadi kita dulu gerak dikit 1 kalori gitu. Sekarang mau puasa Senin Kamis 1 Daud atau nggak makan sama sekali, nggak turun-turun juga. Ntar kalau busung lapar baru dia turun gitu. Susahnya kan gitu misalnya. Jadi banyak juga pasien-pasien yang bilang, dokter sudah cuma makan, cuma minum air putih. Bohong doang sih sebenarnya. Itu nggak turun-turun gitu. Kesannya seperti itu. Padahal memang masih ada nasi sedikit yang dimakan. Nah itu kan tubuh tetap mencari yang pertama adalah karbo dulu, baru kemudian protein dan lemak. Makanya prinsip dari diet keto itu sebenarnya seperti itu. Jadi dia meniadakan daripada karbohidrat sama sekali. Dan pun karena mengingat bahwa susu, kemudian sebagian buah-buahan ada mengandung karbo, dia kurangnya juga. Gitu. Nah, saya nggak terlalu setuju. Maksudnya setengah-setengah lah, semi keto gitu. Dan kita juga agama kita ngajarin ada puasa Senin Kamis ya, kerjain. Cuman jangan ngebalas gitu ya. Kalau hadisnya berbuka dengan yang manis. Kalau saya agak sedikit ya, oke, setuju saya itu hadis sahih ya, tapi berikutnya untuk kita nih yang jelita nih berbuka dengan si manis aja deh ya. Iya, si manis tanpa jembatan Ancol. Si manis sebelah kita dan si manis ini. Oh iya. Itu. Nah, terus untuk makan ya. Untuk olahraga. Jadi ada jembatan keledai yang dia bilang. Jadi pakai. Maaf dok, jembatan. Ada jembatan keledai. Kalau di kedokteran itu jembatan keledai itu buat ngapalinnya. Jangan lupa nanti besok kita ujian. Ya. Baik. Jadi ada namanya CRIPE, CRIPE. CRIPE itu continuous, nanti kita jelasin. Continuous Rhythmical Intense Performance Endurance. Ya. Apa itu besok kita keluar di kisi-kisinya nih. Nah, jadi continuous bisa berterusan. Jadi olahraga lah yang bisa diteruskan. Jangan hari ini habis kita ngobrol begini kemudian lupa. Atau terus kerjaan habis itu kecapean. Pegel-pegel, besok enggak, lusa enggak, seminggu depan enggak, bulan depan baru. Nah, continuous. Mulai ritmikal, ada gerakannya. Ya, gerakan tuh maksudnya ya kalau habis gerakan habis begini, ada gerakan yang lain yang disambung nyambung gitu. Itu gerakan. Tapi kalau begini, ya jempol doang yang berotot, jadi yang lain enggak. WA maksudnya. Guys, tuh WA tuh. Kemudian intens. Jadi kerjakanlah misalnya teman-teman mau kerjakan seminggu 3 kali kerjanya istiqomah. Ya, jangan ntar 2 kali, ntar sekali, jadi ya istiqomah karena energi ekspenditurnya, energi yang keluar biar tetap sama gitu. Continuous rhythmical intense performance, ada gerakannya. Jadi gerakannya bukan gerakan kayak dulu kita suka kan kalau senam pagi karena gak sesuai dengan hati, atau nih gaya cewek sekali gitu. SKJ 88 kalau saya 90 kali ya. Dia berapa? Iya, saya 88. Saya 98. Atau 2000 malah. Dan satu lagi endurance. Jadi endurance itu maksudnya jadi ketahanan. Berapa lama kita kerjakan? Jadi jangan baru 5 menit udah capek terus selesai, nggak bisa. Jadi memang ada ketahanan. 30 menit kah kita kerjakan. Itu yang penting itu. Jadi continuous rhythmical intense performance endurance. Saya juga menyarankan buat teman-teman sobat kalem untuk ya silakan jalan 30 menit aja sehari. 30 menit aja kerjakan. Satu kedua ya kalau saya juga teringat petuahnya bukan dari pemuka agama ya, dari Bruce Lee ini. Jadi kalau bisa mengerjakan sesuatu dengan fisik kenapa tidak? Maksudnya apa?
Contoh misalnya kalau teman-teman, saya suka lihat nih, kalau habis turun dari mana, dari pesawat ya penerbangan, kemudian di sebelah sini ada tangga, sini ada eskalator, semua berebut ke eskalator semua. Iya. Satu ya, kedua tuh yang ikut apa, yang di bawah apa banyak banget? Apa tuh? Alah, ke kereta atau apa? Oh, underpass atau Yang ada di kita nih, MRT. Saya ngeliat jadi memang polanya memang itulah dia negara berkembang ya, negara berkembang yang sedang mau maju gitu ya, bahwa pemuda-pemudanya, orang mudanya juga sama mager ya. Jadi pada antri rebut-rebutan sama orang tua untuk turun ke bawah naik lift. Sedangkan tangga tuh ada. Nah itu dia. Dan ketiga masalahnya adalah negara kita ini nggak seperti contoh dekat ya Singapura, Malaysia yang banyak sekali area pedestrian, area berjalan kakinya gitu. Sehingga ya lama-lama kita makin gemuk, gitu. Makin gemuk dan gemuknya bukan gemuk bahagia, kayak gitu. Tapi memang karena saya perhatikan juga orang yang kurang mampu pun lama gemuk juga gitu. Bukan karena gemuknya karena banyak makan, tapi memang metabolismenya juga lama-lama berkurang gitu. Jadi gitu. Buat kita sekali lagi itulah olahraganya, KRIPE, Continuous Rhythmical Intense Performance Endurance, dan dikerjakan ya istiqomah lah paling gampangnya, jalan pagi aja cukup gitu, dan jangan memaksakan. Sekali lagi kalau baru memulai, teman-teman baru memulai olahraga di umur sekarang, lakukanlah secara perlahan, start low go slow namanya. Kalau teman-teman punya jam elektronik yang bisa mengukur, itu denyut nadi jangan lebih dari 140, gitu. Bukan ngejar siapa tadi ayam kampung. Itu 140 sih biarin saja. Kalau ketika olahraga, jangan lebih dari 140. Karena ketika lebih dari 140 itu terjadi hipoksia kita bilang, kekurangan oksigen di jantung. Nah, itu tidak boleh. Ya, olahraga enggak, ke rumah sakit iya, itu jangan. Gitu ya dok. Terima kasih dok penjelasannya. Nah untuk triknya lagi nih. Apa namanya kan olahraga mungkin tadi masalah olahraga tuh ya, sama kan juga di kerjaan pasti juga ada kan apa namanya banyak pekerjaan menimbulkan stres apa segala macam nggak di kerjaan, dan juga biasanya kan orang tuh kerjaan kadang-kadang nih ada yang bilang makin stres makin banyak makan. Nah menurut Mas gimana kalau kerjaan, apakah kalau ketika merasa stres terutama nih, apakah mengubah pola makan atau malah makan sembarangan atau makan gimana Tris? Ntar dulu bang, olahraga dulu dong. Olahraga banyak, boleh. Olahraga cerita tadi. Iya. Kita kan ngejar bus ya. Iya, betul. Ngejar bus, sama ngejar STM. Iya benar. Nonton ya, STM nonton ya. Iya. Nonton dulu baru dikejar sama Utris nih kan. Iya. Kita yang baru bahasa. Iya, jadi untuk olahraga nih bagi lagi nih fasenya. Gitu. Jadi sebelum kita masuk ke jelita, nah masih muda, masih sama lah saya kan sama sama gitu ya. Iya. Jadi dulu tuh raket badminton tuh di sini nih. Rambut tas ada raket badminton dan naik sepeda. Udah naik sepeda, raket badminton pula kan main ke sana, main ke sini gitu kan. Nah, itulah waktu dulu kan. Nah, begitu mulai jelita, sebelum jelita lah, Belum kita ya? Belum. Tapi rambut udah ini ya. Makanya mau cerita pemirsa ntar ini gitu. Nah, terus mulai deh tuh namanya olahraga ini, dok, olahraga ikut-ikutan, viral ya kan. Jadi lagi rame apa nih ikut. Bos ikut olahraga apa kita ikut. Nah, sampai saya ikut nyelam waktu itu kan. Sampai ikut lari maraton ikut. Kemudian ini bukan olahraga, bukan tuh apa namanya itu off-road ya kan, ikut. Nah, tapi udah kesini, nah udah mulai milih-milih, karena badan kan yang ngerasain ya kan, mau ini capek ya kan, coba treadmill misalnya kan, treadmill kata dokter sehat lah, treadmill coba Pak 30 menit tadi kan, dokter Andika bilang, ya treadmill coba sendiri kan, lah lama-lama emang keringetan, tapi kan bosan, saya pindahin lagi tuh ke depan TV ya kan, lari lagi, bosan lagi, pindahin lagi keluar kan gitu, treadmill bosan juga dok, akhirnya ya gitu aja. Pindahin ke pasar Pak. Iya, pindahin pasar kita lipat ya kan. Kita kantongin buat kita jual ya kan. Iya. Terus rame tuh waktu itu sepeda. Saya ikut sepeda dong. Waktu zaman Covid tuh ya, sepeda tuh keras tuh. Seminggu sekali atau seminggu 2 kali lah itu sepeda terus. Sekarang kita gantung sepeda. Pajang. Karena ribetin
keluar masuk akhirnya kita pajang di atas ya kan, kita taruh ya udah nggak turun-turun lagi sepeda. Jadi olahraga ya seperti itu. Jadi apa yang kita mau, apa yang kita inginkan ya harus ada triggernya. Emang tadi begitu dokter vonis lagi ya udah mulai lagi, jalan lagi, terus hangat lagi, turun lagi. Jadi seperti itu. Memang tadi yang nyambung kesibukan ya, dibilang pengaruh juga ya, pengaruh itu kan. Contohnya udah Sabtu lagi, Sabtu kan kita harus sosialisasi nih kan, ketemu ini kan Om Jabal, Om Dokter ya kan, nggak olahraga lagi kita, ntar pulang kan kita makan-makan ya kan. Nah, jadi seperti itu. Itu sih olahraganya sih. Tapi tadi kalau untuk masalah tadi kerjaan, apa pada saat banyak kerjaan, stres segala macam, apakah lari ke makan atau kemana biasanya? Kalau ke Lampung kan nggak mungkin, clubbing nggak mungkin kan, udah ini kan, apa masih? Clubbing ya enggak lah. Oh enggak ya, ya maksudnya ketika stres itu larinya kemana tuh? Apa ke makan juga? Karena teman saya ada dok, dia stres makan. Jadi obat pelariannya gitu loh. Apa Mas Nutris seperti itu atau enggak? Atau ada cara lain gitu yang menginginkan supaya kan karena beban kerja juga pasti mempengaruhi kehidupan pola makan kita juga kan? Kalau saya sih hampir kalau kan masing-masing tadi ya, mungkin dia beradaptasi dengan stresnya masing-masing ya. Kalau saya sih nggak ke makanan ya, mungkin lebih banyak nggak makannya. Tapi kalau ada emang di lingkungan kantor ada beberapa yang sekarang kan lagi gampang juga tuh Gojek, apa macam-macam ya kan, order ya kan. Jadi makanan datang terus. Nah ya makan ya seadanya aja. Tapi kalau dibilang lagi stres ya malah nggak mau makan kalau saya ya. Makanya saya agak gemuk-gemuk gini kan, gitu ya kan. Ideal rumusnya. Ideal seperti ini kan, orang bilang ya enak banget badannya, tapi kolesterolnya tinggi dok, di atas 200 terus ya kan. Nah itu jadi seperti itu. Jadi stres hampir tidak mempengaruhi sih kalau saya secara pribadi ya. Malah nggak suka makannya itu kalau stres gitu. Oke, gitu sih. Mas Nutris. Ya dok, kembali lagi nih ke dokter nih. Tadi mengenai masalah, saya tertarik dok masalah diet dok. Sebenarnya yang diet yang bagus juga untuk kita nih jelitannya apa ya dok? Karena saya tahu kan ada namanya diet karbo ya dok ya. Itu apakah boleh dilakukan dan juga kalau boleh itu seperti apa dok? Contohnya dok. Ya, sobat kawan. Jadi sebenarnya kenalilah tubuh kita ya. Kenali berapa, maksudnya masuk di mana kita posisinya, apakah kita masih underweight kah? Enggak, rata-rata enggak ya. Rata-rata enggak. Ya, atau normal atau bahkan overweight atau bahkan ada obesitas. Ya. Nah, kalau rata-rata teman-teman kita sudah masuk di overweight dan obesitas, grade 1 sebenarnya. Jadi perlu lakukan revolusi sedikit ya dari cara atau lifestyle makan tentu. Yang pertama jelas apapun namanya dietnya, apakah diet keto, ada lagi macam-macam sebenarnya, ada diet keto itu apa? 16/8, ada diet dengan puasa intermittent fasting. Sebenarnya diet keto itu sama, jadi dia saya tahunya diet kepo dong. Nah, diet kepo itu juga tuh yang penting ya. Jadi memang diet keto tuh jadi mengurangi itu Bang Jabal, jadi mengurangi sebenarnya karbohidrat. Dia keto tuh maksudnya jadi membuat tubuh tuh jadi agak lebih kelaparan sedikit. Kelaparan karena selama ini dia mencarinya karbohidrat gitu. Nah sekarang dirubah, dipaksa untuk mengkonsumsi banyak protein, terutama protein hewani. Permasalahannya betul, orang yang mulai mengkonsumsi menjalani diet keto itu turun banyak sekali berat badannya. Cuma permasalahannya satu yang tadi yang saya bilang, bahwa dia menggunakan daging merah. Nah, masalahnya adalah daging merah ini kalau dikonsumsi lebih dari sekilo itu berisiko sebenarnya untuk jadi keganasan, kanker gitu. Karena pigmen merah di daging merah itu merangsang pertumbuhan sel kanker. Gitu. Memang kontroversinya banyak ya. Tapi yang jelas pada kolon, pada kanker usus itu yang jelas ada hubungan kuat antara daging merah, konsumsi daging merah dengan kejadian kanker usus tadi. Nah, jadi kalau itu tadi ada diet keto, ada juga macam-macam diet yang lain yang pada intinya dia mengurangi. Ada yang menggunakan polanya 16/8, 16 jam dia puasa, 8 jam periodenya dia makan. Ada juga teman-teman bisa gunakan ada 16/8, mau bikin jadi 14/10 terserah. Yang penting sebenarnya istiqomah. Kalau buat saya yang terpenting sebenarnya adalah diet ala masing-masing teman-teman, diet ala Jabal, ala Puji Tristan, macam-macam. Jadi tapi istiqomah. Kapan dia mesti hentikan? Yang terbaik sebenarnya kalau saya saran adalah diet yang intermittent fasting, yang kalau saya nggak mau rugi ya kalau diet ya sekaligus dapat amal gitu. Jadi puasalah, kalau puasa Senin Kamis ya. Cuman ya
Senin Kamis atau puasa Daud juga Daud. boleh. Cuma yang jelas pada saat buka, pada saat itu saat kita buka itu adalah masa puncaknya kita mengalami hipoglikemi sebenarnya. Sebenarnya dari jam 12 itu kita sudah mulai mengalami hipoglikemi, mulai turun nih. Yang ditandai dengan mulai sakit kepala ya. Ya, Kalau baru puasa pusing. sampai di puncaknya ketika berbuka. Nah, permasalahannya kalau berbuka dengan yang manis, dia akan cari manis dulu gitu. Nggak akan kurang jadinya. Jadi yang terbaik memang mengkonsumsinya konsumsi yang selain karbohidrat gitu. Apa tuh contohnya dok? Kalau buka Ya. itu yang lebih bagus, yang bagusnya untuk pas buka. Ya, mungkin bisa mengkonsumsi. Beberapa yang menggunakan itu tadi daging Daging, langsung. daging, ikan, lauk pauk sebenarnya. Lauk pauk. Ya, lauk pauk ya konsumsi. Kemudian dan buah-buahan. Buah-buahan seperti alpukat misalnya. Kemudian masih banyak lagi yang lain yang non karbohidrat begitu. Kalau saya sebenarnya lebih menyarankan untuk dietnya, maksudnya tidak harus keto sekali, ya, atau sama sekali. Ada beberapa teman-teman dokter yang menggunakan sama sekali nggak mengkonsumsi karbohidrat sama sekali. Itu nanti di awal, memang sih penderitaannya di awal-awal. Jadi kayak orang craving ya, kayak orang apa namanya nih, kalau kena narkoba ya gitu. Jadi sakit kepalanya hebat, linglung. Linglung dan kayak hilang ingatan, kayak lemot begitu di awal-awal. Karena memang karbohidrat itu adalah makanan ya, kalau orang ada fast food, ini lagi ya karbohidrat itu tadi. Gitu. Jadi kalau Bang Jepang pernah lihat ya, atlet lari jarak pendek ini, enggak, justru jarak pendek. Ben Johnson. Seperti itu. Ben Johnson. Dia aturkan makannya, Ah, dia atur. iya. Jadi makannya komposisinya banyakkan protein dan sedikit lemak. Karbohidratnya dikurangin. Tapi ketika 1 atau 2 malam sebelum dia bertanding, dia dikasih karbohidrat. Kenapa? Kalau nggak akan nyampe menjadi finish. Charging ya. Iya, itu di situ karbohidratnya justru. Gitu. Jadi kalau buat saya ya, diet terbaik adalah diet yang sesuai dengan kemampuan kita. Tapi istiqomah terus. Ya. Masalahnya adalah satu, ketika teman-teman, contoh aja deh, banyak yang, dok bagaimana kan dengan nasi merah? Oke. Sebenarnya ya, kenapa nasi itu unggul dan tidak bisa kita gantikan gitu. Sekepel nasi yang 200 gram dan sekepel katakanlah kentang yang 200 gram, ini kan sama-sama beratnya ya. Akan tetapi nasi itu unggul dari sisi satu, indeks seratnya tinggi, sehingga kita nggak lapar-lapar. Indeks glikemiknya juga tinggi, benar full, kita nggak lapar jadinya. Tapi ketika kita konsumsi 200 gram juga si kentang, dalam waktu cepat, jangankan jam 9, jam 8 tuh udah mulai lapar lagi. Rugi bandar. Maksudnya kalau hitung-hitung ya rugi. Karena apa? Tambah lagi dan masih kelaparan juga. Itu permasalahannya. Jadi buat teman-teman, satu tentu nasi yang berserat tinggi, seperti misalnya nasi merah bagus. Cuma permasalahannya yang lucu terjadi adalah efek psikologinya. Contoh yang saya pernah alami juga gitu. Jadi konsumsilah nasi merah nih. Terus asisten rumah tangga makan nasi putih, terus mulai keluar di kepala. Karena itu ya. Dia nggak kerja, kita yang kerja, terus dia makan nasi putih. Kurang asam banget. Kita disuruh paksa makan nasi merah karena apa? Karena tidak ikhlas sama bos juga. Gitu. Jadi pahami itu. Yang kedua juga teman-teman juga memahami bahwa ya masih ada hari esok gitu. Jadi karena mau makan, kapan lagi makan? Iya, betul. Karena kita mikir gitu tuh ya, kapan lagi nih? Iya. Mumpung sehat. Iya. Makan apa aja, jadi kan. Kalau sakit nggak usah makan. Pasti nggak bisa makan. Betul banget. Ya kalau semua orang kayak gitu. Jadi gitu. Memang kurang olahraga, banyak makan, dan karbohidrat yang banyak juga susah jadinya. Tapi nggak bisa dok, lapar terus. Nah ini yang pertama mesti itu dulu. Berikutnya lagi, setelah kita kurus, mulai keluar juga, makanya ini bermain dengan hati dan bermain dengan psikologi. Nggak ada kan makan udah tambah udah kurus dong misalnya. Misalnya Bang Putri sudah kurus dong. Tapi suatu saat dia akan pikir, nggak ada orang kan? Iya. Nggak ada CCTV kan? Kesian nasi ini. Iya, mubazir. Dosa. Iya. Istri nggak ada kan? Anak nggak ada. Apalagi dokter. Iya. Kalau sekarang beda dok, lu kurus, kena gula ya. Gitu. Sedih amat kurus Iya. Dokter sini dok, satu lagi nih mengenai masalah
suplemen ya dok, karena banyak juga yang bilang kan, apalagi kita kan juga, saya juga sering dibilang sama teman-teman kalau lebih banyak kalau emang mau diet atau apa, coba banyak aja minum suplemen vitamin, karena itu bisa mengurangi, betul nggak, bisa mengurangi berat badan juga, atau mungkin bisa membuat kita tetap sehat, energik, tapi tanpa apa namanya sambil diet lah istilahnya seperti itu dok. Atau ada suplemen khusus nggak dok untuk diet? Ya, mengurangi makan karena nggak bisa beli lagi karena mahal. Bisa jadi. Sekarang soalnya memang suplemen itu mahal-mahal ya, Iya, jutaan betul. harganya. Jadi buat teman-teman sebenarnya buat penjelita yang terpenting sebenarnya adalah yang mengandung satu ya suplemen yang dapat yang pertama meningkatkan imun tubuh yang pertama. Yang kedua yang mempercepat recovery badan kita. Jadi teman-teman perlu ada vitamin C-nya. Sebenarnya vitamin C banyak terdapat di buah-buahan ya. Buah yang warna merah, kuning dan orange kemudian. Kemudian yang kedua zinc, kemudian dan selenium itu yang penting terutama untuk Zinc itu yang buat cuci piring bukan ya? Cuci piring itu. zinc. Oh itu zinc sih ya? Zinc. Oh, Nah, zinc itu buat banyak nyanyi? Iya. Zinc itu banyak terdapat di dalam havermut misalnya kacang-kacangan. Oh, kacang-kacangan ya? Kacang-kacangan itu paling penting. Kalau suplemen herbal gitu dok, yang berbau herbal gitu bagaimana dok? Ya, Apakah yang terpenting juga? buat teman-teman sekalian adalah komposisinya yang kita lihat gitu. Jadi bukan melihat dari manakah dia merek tertentu dia yang bagus, enggak. Ya, juga banyak sekarang yang beredar adalah yang suplemen dari terutama karena saya bergerak di kanker ya. Jadi banyak yang juga suplemen yang berasal dari ikan dan sebagainya. Iya betul. Minyak ikan. Dan sebagainya. Pada intinya kayak kenali sekali lagi apa yang menjadi kelainan pada kita begitu kira-kira. Maksudnya kita ada contoh misalnya boleh dengan omega ya, omega boleh kita konsumsi bila misalnya omega 3, 6, 9 itu sebenarnya bisa meningkatkan HDL, high density lipoprotein, dan bisa menekan triglycerid begitu. Itu pertama. Yang kedua juga dia juga mampu untuk berperan mirip seperti anti trombosit ya, seperti misalnya Ascardia, mohon maaf sebut nama brand ya. Itu tujuannya untuk mencegah supaya trombosit nggak nempel. Nah, kita bisa konsumsi itu dengan harapan dua, selain menurunkan triglycerid, menaikkan HDL yang pertama. Yang kedua juga mencegah supaya trombosit nggak nempel. Karena banyak banget ya, Bang Otris juga kadang-kadang yang terjadi adalah sumbatan ke jantung itu akibat dari trombosit yang mudah nempel. Nah, dengan konsumsi itu omega 3, 6, 9 yang juga banyak terdapat sebenarnya di dalam minyak ikan laut itu juga bagus. Jadi sekali lagi tidak ada suplemen yang tidak ada suplemen yang superior dari yang lain gitu. Berarti apa kebutuhan kita? Nah, itu perlu dilihat dari hasil laboratorium. Karena juga ada yang menawarkan supaya juga bisa pipinya biar halus dan sebagainya juga gitu. Tapi sebenarnya tidak sesederhana gitu. Kalau buat saya yang terbaik justru inner beauty ya. Inner beauty. Oh ya. Iya. Paham ya guys ya? Paham ya. Boleh nanya nih. Silakan. Om Dok, jadi vitamin atau suplemen tadi sebenarnya perlu gak sih kalau buat kayak Om Jabal ini kan jelita ya kan, kalau kita masih 5 tahun lagi menjelang jelita gitu kan. Betul kan? Kalau saya ya. Nah itu sebenarnya perlu gak sih dikonsumsi tuh? Karena ya terus terang kalau kita cek ke dokter dia maaf nih dok, bukannya ini mungkin dokter Andika dokter baik lah ya kan, ya kan. Nah ada dokter juga ini apa nih, vitamin pak gitu. Udah pokoknya ini juga di cover asuransi kayak gitu, semacam itulah. Dikasih, nggak mau menumpuk tuh di rumah. Apakah perlu saya minum ini sebenarnya apa enggak sih dok? Gitu. Kalau untuk kita ya, untuk yang ini emang sudah ada tambahan atau gimana? Sebenarnya gini Bang Rus, jadi kita ini dari makan sehari-hari sebenarnya sudah cukup mengandung ya, kalau saya masih percaya 4 sehat 5 sempurna. Jadi vitamin A banyak dapat di dalam wortel, ada di dalam terutama wortel ya, wortel, kemudian yang warna merah-merah ya, orange itu banyak vitamin A. Vitamin A itu bagus untuk reepitelisasi, memperbaiki mata ya, satu, kedua juga kulit juga bisa. Kemudian yang kedua vitamin B. Vitamin B banyak terdapat di dalam B1, B6, apalagi terdapat di dalam kacang-kacangan, havermut, kacang hijau, kacang merah. Itu kolesterol ya kalau kacang-kacangan ya? Enggak juga, kecuali kalau kacang mede. Oh kacang mede itu kesukaan saya. Kacang mede. Kalau stoples sendiri saya itu. Masalahnya itu kan toples itu kalau belum habis ya. Betul. Betul. Padahal triglyceridnya tinggi gitu. Betul. Bagaimana kita gitu?
habiskan dulu, nanti urusannya Belakangan, belakangan pokoknya. Oh, sakit urusan lo ya, ya kan? B6, B12 ada di sana semua. Di dalam daging merah juga ada vitamin B juga. Vitamin C di buah-buahan yang warna merah, kuning dan orange. Penelitian menunjukkan bahwa kalau kita mengkonsumsi mengawal makan kita pagi, siang dan sore dengan mengkonsumsi buah-buahan, dia mampu menghindarkan kita dari serangan jantung katanya gitu. Tuh, bukan durian ya Om Jabal, buah-buahan. Itu masuk buah-buahan yang spesial yang lain lagi. Itu C. Kemudian ada vitamin D dari ikan, dari susu sebenarnya cukup gitu. Vitamin E juga dari kebanyakan ada dari ati, ampela, vitamin E juga, daging juga ada. Dan sebenarnya hampir semua makanan mengandung trace elemen ya, trace elemen kayak vitamin zinc, copper, selenium. Ya, itu juga ada di dalam kacang-kacangan dan sebagainya. Artinya sebenarnya kita nggak butuh banget semua itu. Kecuali misalnya Bang Otis sesekali flu nih, perlu mungkin vitamin C-nya. Sebenarnya nih ya, kalau mau dihitung ya, kita butuh vitamin C untuk orang yang hamil dan menyusui, tapi nggak lagi tuh. Istri masih ada menyusui nggak ya? Hamil nggak? Bisa malas bahas ini. Di YouTube aja on record aja kita nanti. Tadi terusnya nonton soalnya. Jadi butuh cuman hanya 25 sampai 30 mg Bang Jabal. Jadi untuk cuma sedikit ya? Hamil dan menyusui itu sekitar 30 mg. Oh. Ya, karena vitamin C dan B dia adalah vitamin yang larut air. Kalau ornan dipakai kemudian dia dibuang. Permasalahannya berapa yang Bang Jabal konsumsi hari-hari? Apa tuh? Vitamin C? Vitamin C 1000? Saya nggak ngitung. 500? Kalau saya 1000 mg. Nah, 1000. Jadi bayangkan, oke lah kita butuh misalnya sekitar 50 mg deh. Tapi ada 950 lagi yang dibuang. Ya, kalau minum. Masalah gini, saya sering lihat ya kayak super taksi misalnya. Dia minum vitamin, ada suplemen, contoh ya sebut nama deh, kayak CDR gitu. Diminum mirip kayak Fanta. Dikit. Ditaruh botol mineral, minum. Padahal dia nyetir kan kita tahu ya panas dan sebagainya. Itu endapan ascorbat itu akan jadi batu. Kalau ya batu itu bisa jadi cincin ya oke lah ya. Nah, tapi masalahnya kan nggak ada jadi cincin, berakhir semua di. Oh jadi bagusnya tuh kalau minum tadi kita sebut nama CDR harus langsung habis atau bukan masalah itu. Lifestyle-nya. Jadi maksudnya kalau konsumsi vitamin C, minumlah yang cukup. Cukup ya. Karena kan kebuang dia. Ya. Kita kan perlunya apa? Kalau mengkonsumsi sesuatu, maksudnya kalau minum harus membuat ini teorinya, membuat urin itu kira-kira 1 sampai 2 cc per kilogram berat badan per jam. Jadi kalau Bang Otis berapa? 90 62. 62. Oh, salah. Ideal ya. 60. Katakanlah berarti 60 sampai 120 cc per jam misalnya. Berarti kalau 24 jam berarti 24 kali 120. Lebih dari 2,5 liter. 2,5 liter. Artinya sebenarnya dikurangin yang namanya, maaf kuliah sedikit ya. Ya boleh. Dua SKS kayaknya kita ya. Ada namanya IWL, insensible water loss. Cairan yang keluar dari air mata, dari hidung, dari uap air di sini, ludah, kencing kita itu total sebenarnya kalau kita nggak sakit 10 cc per kilo. Jadi kalau sehari cc. Kalau Bang Otis berat 62 bukan 70 ya. 60 berarti 600 cc. Yang keluarnya kita nggak tahu. Ya, di luar urin ya. Yang keluarnya kita nggak tahu. Itu dia, masuk keringat gitu. Jadi 600 tambah berapa kalau kencing 2000 katakanlah 2500 ya 3100. Berarti kita harus minumnya segitu harusnya. Apalagi suhu kita 30 derajat. Kecuali Bang Otis nggak tinggal di Eropa kan? Enggak. Nah, Kali Malang. Kalinya aja Malangnya. Bukan di Kroya. Kroya dulu. Jadi sebenarnya segitu yang harus kita konsumsi, apalagi daerah kita daerah tropis. Nah permasalahannya kalau minum gituan dan dia nggak cukup minumnya karena takut kalau supir taksi katakanlah ntar kencing gimana gitu. Iya. Ya itulah dia jadi akhirnya mengendap lah bersemayam lagi situ. Yang ada yang beberapa kali saya dapatkan batu, jadi batu kapur, batu kalsium, batu kalsium atau batu ascorbat ini, batu ascorbat. Nah itu permasalahannya, operasi dan sebagainya. Jadi satu, kalau balik lagi vitamin apa yang dibutuhkan, kenali badan. Makan kita cukup nggak? Ya. Kalau biasanya kalau ada teman-teman yang dibawain dari rumah ya, samu gitu ya.
harus habis ya, nggak habis jangan pulang. Iya. Itu Ini yang biasanya apanya? kotakan gitu. Kotakannya yang Kotakannya. harus pulang. Kotakannya harus pulang. Nah, jadi harus sudah biasanya sudah mencukupi 4 sehat 5 sempurna itu oke. Betul. Tapi permasalahan buat kita yang bukan VP ya, Bukan. ya harus mencari sendiri makan di luar ya. Iya. Nah itu kan nggak keras semua 4 sehat 5 sempurna gitu. Apalagi yang doyan apa? Gultik ya. Gultik. Nasi sama gultik itu kan banyak kan apa? Iya. Iya. Jeroan dan Jeroan, santan. Santan dan nggak ada sayur. Betul, Itu betul, masalahnya. Itu yang enak itu. Padahal yang paling enak tuh ya. Paling enak itu. Ya. Ayo dok, terima kasih banyak dok atas apa namanya. Oh iya, satu lagi dok. Kan kita nih, apalagi kan dari Jelita ini nih silaturahmi juga banyak, mungkin juga tambah juga dok ya, silaturahmi sama juga kita berkumpul bareng-bareng, fun segala macam itu bisa mengurangi apa namanya stres juga atau juga bisa menurunkan berat badan dok. Kalau menurut dokter dari sisi tinjauan medis nih. Kalau silaturahmi yang Silaturahminya di luar iya kan berat badan ya. Maksudnya kan ketika silaturahmi kan kita ketawa-tawa, Apalagi habis itu mana segala macam. kopi mana? Oh iya. Kalau cari silaturahmi semua, hei udah pulang. Udah pulang gitu ya. Atau makanan kerupuk aja ya. Biasanya silaturahmi kita di tempat all you can eat. Oh itu malah nggak boleh dok ya. Ini fenomena bang jadi Iya. yang lucu nih kita ini apa? Kenapa kita tambah gemuk? Udah makannya nasi, ya lauknya mie, tambah kerupuk, sama perkedel. Iya. Nah, minumnya teh manis. Teh manis. Lengkap semua karbo. Es teh manis. Ya, gitu. Makanya ada satu iklan teh botol gitu ya. Tuh teman teh Apapun makannya gitu. Makannya akhirnya gitu. Makanan minum teh. Ketemu diskusi teh. Nah, itu akhirnya jadi iklan Kita tadi di sini juga teh katanya. Itu aja. Iya dok. Ya, sekali lagi memang di umur kita yang Jelita ini masih banget Ya saya lah. Apa saya pokoknya saya aja lah. Jadi kita mesti kenali, sekali lagi kenalilah badan kita seperti apa dan ya tadi sudah dihitung berapa berat badan kita perlunya dan ya kalau ingin jauh dari rumah sakit, ingin jauh dari saya gitu kira-kira kalau konsultasi ini nggak apa-apa juga tapi jangan di rumah sakit. Itu ya tadi kenali badan, kemudian atur bagaimana makan kita, kemudian boleh kita sudah bukan lagi pada tahapannya makan di sini tidak. Jadi kita mesti atur. Oke, minggu ini kita harus makan, boleh makan di sini. Tapi kalau saya mau makan di situ, saya harus mengurangi ini. Betul. Waduh, tidak merdeka lagi dong. Ya, badan Anda juga nggak merdeka juga sekarang kan udah. Betul. Anda juga punya siapa? Ada istri, keluarga di istri, rumah. anak dan istri istri dan Istri anak. Jadi ya sekali lagi Anda punya orang banyak gitu. Iya. Punya rumah banyak kayak gitu. Jadi Betul. Jadi investasi maksudnya. Iya. Rumah banyak investasi maksudnya, kosong dikontrakin ya. Baiklah Dokter Andika, terima kasih dok atas penjelasannya dan juga Mas Utris, terima kasih juga atas penjelasan dan informasinya juga. Baiklah Sobat Kalem, demikianlah pembahasan sangat menarik sekali ya mengenai masalah pola hidup kuliner secara kita semua Jelita ya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungannya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Salam Legiun. ya, betul. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.